Salam silaturahmi. Salam edisi 6 Agustus 2022. Case success of speaking English ya. The first is practice, the second is practice, and the third is practice too. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para subscriber Rofi Channel dimanapun berada, salam silaturahmi, salam persaudaraan untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini edisi 6 Agustus 2022, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau sudah ada di hadapan kita. Panggil saja Mr. Zen. Halo Mr. Zen. Ya, halo Mas Rofi. Beliau adalah ahli bahasa Inggris, ahli berbicara bahasa Inggris, ahli menulis bahasa Inggris, ahli menerjemah bahasa Inggris, dan beberapa kali bahkan sering ya Mr. Zen diajak oleh turis untuk menjadi tour guide dimanapun. Oke, langsung saja para subscriber dimanapun berada, langsung kita dengarkan apa nanti yang akan disampaikan oleh Mr. Zen. Namun sebelumnya di sini saya punya beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, apakah bahasa Inggris itu penting untuk kita semua? Kemudian, apakah harus mahal? Apakah kita harus kuliah bahasa Inggris untuk bisa berbicara bahasa Inggris? Kemudian, seberapa pentingkah berbicara bahasa Inggris itu, Mr. Zen? Para subscriber dimanapun berada. Dan apakah ada cara yang paling mudah, cara yang paling singkat, paling simpel untuk kita bisa berbicara bahasa Inggris? Oke, langsung saja kita beri aplaus yang meriah untuk bintang tamu kita, Mr. Zen akan langsung jelaskan beberapa poin tadi terkait bahasa Inggris. Monggo, Mr. Zen. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Rofi. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di podcast. Ya, jadi topik kali ini seputar bahasa Inggris. Tadi poin yang pertama yang saya tangkap, seberapa penting sih bahasa Inggris itu ya. Jadi bahasa Inggris sebetulnya dibilang penting ya tergantung kita menggunakannya di mana, seperti itu ya. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu di tempat kita, di rumah kita, di desa kita, itu terlihat nggak penting seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Inggris ini di dunia kerja, untuk melamar pekerjaan di perusahaan asing seperti itu, atau mungkin kita pengen kuliah di luar negeri, jalan-jalan di luar negeri, itu otomatis bahasa Inggris akan menjadi sangat penting seperti itu. Lalu kemudian bahasa Inggris sendiri itu juga bahasa internasional seperti itu, yaitu bahasa yang digunakan oleh banyak sekali negara dari seluruh penjuru dunia. Sehingga nantinya dengan kita menguasai bahasa Inggris, otomatis jaringan kita akan lebih luas, ya kan? Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Jadi seberapa penting kita berbicara bahasa Inggris tergantung kita ada di mana gitu ya, Mr. Iya, Zen? betul sekali. Kalau kita di rumah biasanya bahasa Inggris Timur ya, bahasa Madura. Kita pakai bahasa Inggris ya kurang penting. Tapi kalau kita sekarang berada di, misalkan di Australia, kemudian di Eropa, di Amerika, kita ya sangat penting dan sangat butuh akan bahasa Inggris, gitu ya? Betul sekali. Oke, poin pertamanya itu para subscriber dimanapun berada. Ya, itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, apakah bahasa Inggris itu harus kuliah dulu seperti itu ya Mas Robi? Iya. Karena kebanyakan itu, saya pengen pintar bahasa Inggris, pengen bisa berbicara dengan turis. Saya tak kuliah bahasa Inggris sih, kan seperti banyak yang seperti itu kan? Itu apakah benar? Jadi sebetulnya untuk belajar bahasa Inggris itu tidak harus sampai belajar di bangku kuliah seperti itu ya. Karena kenapa? Karena saya sendiri pun bisa bahasa Inggris, latar belakang kuliah saya juga bukan jurusan bahasa Inggris, tapi gitu, saya latar jurusan pertanian. Pertanian. Iya, seperti itu. Malahan sekarang berkecimpung di dunia perbahasa Inggrisan. Nah, gitu ya? Iya seperti itu. Jadi tidak linear dengan jurusan saya. Dan tidak semata-mata kita harus kuliah bahasa Inggris ya, tapi juga kuliah bahasa Inggris juga bagus, tapi tidak satu-satunya cara untuk kita bisa terjun di dunia perbahasa Inggrisan. Iya, betul sekali Mas Robi. Jadi untuk belajar bahasa Inggris itu banyak sekali caranya ya. Untuk di bangku kuliah itu cuma salah satu cara. Salah satu cara. Ya, seperti itu. Tapi untuk cara yang paling simpel sih ya, paling simpel, paling gampang itu sebetulnya
kita membiasakan bahasa Inggris itu di kehidupan kita seperti kehidupan. itu. Ya, seperti halnya kita bisa bahasa Indonesia seperti Ya. itu ya, atau bahasa Jawa misalkan. Nah, kita bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu kan melalui kebiasaan. Dari kecil kita sudah dibiasakan ngomong pakai bahasa Jawa, bahkan Ya. sampai sekarang pun kita menggunakannya seperti itu. Begitu pula dengan bahasa Inggris. Dengan kita membiasakan bahasa Inggris sejak dini ya kan, atau sejak saat ini seperti itu sampai seterusnya, maka otomatis kita nantinya juga bakal bisa berbahasa Inggris seperti itu, Mas. Jadi salah satu kiatnya, salah satu usahanya untuk kita bisa berbicara bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris. Tapi bukan satu-satunya ya, Iya, betul. banyak cara lain. Di antaranya yakni apa tadi? Ya, tadi itu membiasakan. Membiasakan, ya, betul membiasakan berbicara bahasa Inggris. Ya, betul Gitu. sekali. Ya, jadi yang namanya bahasa itu juga butuh lingkungan supaya bisa lebih produktif seperti itu ya. Jadi ketika lingkungan kita itu lingkungan berbahasa Inggris, otomatis kita nanti akan membiasakan terbiasa. ya untuk berbahasa Inggris. Ya, sebagai contoh gampangnya misalkan sekarang kita tinggal di Inggris sana ya. Iya. Nah, kita bisa lihat bahwa anak kecil, anak TK di sana itu pandai bahasa Inggrisnya. Betul Kok ya, Mas? bisa, Arya? Mister? Iya, karena dari kecil sudah pakai bahasa Inggris. Oke, ya. Mister, yang pertama tadi adalah seberapa pentingkah kita berbicara bahasa Inggris tergantung wilayahnya. Kemudian apakah harus kuliah bahasa Inggris? Ya, itu salah satunya. Kemudian bisa juga dengan kebiasaan. Lah ini seberapa pentingkah sudah, kemudian kuliah sudah, kebiasaan sudah. Nah ini kalau kita sudah terbiasa bahasa Inggris, kita ngomong bahasa Inggris, apakah kita harus menguasai grammar dulu, Mister? Oh iya, berkaitan dengan grammar ya. Jadi grammar ini adalah salah satu hal yang banyak sekali menghambat kita sebagai para pemula untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena grammar ini sudah kita temukan dari bangku sekolah ya kan, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perkuliahan itu kita pasti menemukan yang namanya grammar. Nah, sebetulnya kalau kita terlalu berpatok kepada grammar itu ya sah-sah saja, akan tetapi supaya kita lebih gampang untuk praktek ya kan, dan kita juga tidak takut salah seperti itu, maka kita harus tidak terlalu menggunakan grammar itu sebagai untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi grammar bukan satu-satunya yang harus dipelajari untuk bisa berbicara bahasa Inggris terlebih dahulu. Iya, betul. Tetap bisa dipelajari, tapi itu bukan satu-satunya yang menentukan kita bisa berbicara bahasa Inggris ya. Iya, betul itu sekali. Yang saya ambil kesimpulannya. Iya, betul. Salah satunya kita harus terbiasa, kemudian lingkungan dan praktek itu ya. Iya, betul sekali. Kemudian yang terakhir, Mister, setelah sekian poin itu yang Mister Zen sampaikan, mungkin ini kan di luar sana banyak lah para subscriber Rofi Channel di luar sana itu banyak, ada yang anak-anak, ada yang sudah dewasa, bahkan guru juga ada, yang guru bahasa Inggris juga ada, yang masih yang minim juga ada, yang pemula juga ada. Ini mungkin Mister Zen punya kiat-kiat ataupun trik and tips untuk bisa cepat, singkat, padat dan tidak harus mahal kita bisa berbicara bahasa Inggris. Mungkin apa itu, Mister? Ya, jadi guru saya pernah menyampaikan kepada saya. Jadi ini ada 3 tips ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu there are 3 keys success of speaking English ya. The first is practice, the second is practice, and the third is practice too. Jadi kesimpulannya kunci sukses berbahasa Inggris itu ada 3. Yang pertama praktek, 2 praktek, 3 praktek. Jadi kok sama, praktek, Mister? praktek. Kok sama? Iya, karena bagaimanapun juga yang namanya berbahasa Inggris itu kan berkaitan dengan kebiasaan. Otomatis kebiasaan itu kan kita harus banyak praktek seperti itu. Karena dengan kita belajar bahasa Inggris tanpa praktek ya sama aja dengan omong kosong seperti itu, Mas. Jadi intinya harus praktek, Mister ya. Jadi ada 3 kunci untuk kita bisa berbicara bahasa Inggris, harus practice, practice dan practice. Praktek, praktek dan praktek. Ya, lingkungan sudah, kuliah sudah, kebiasaan sudah. Iya. Harus dipraktekkan. Grammar juga harus dipelajari, tapi yang terakhir yaitu practice, practice dan betul practice. sekali, Mas. Oke, itulah para subscriber, para pemirsa dimanapun berada. Kita mudah lah kita untuk berbicara bahasa Inggris itu tidak harus mahal, tidak harus sulit, tidak harus ribet lah. Kita mudah.
Kita tinggal praktek, kita cari teman yang bisa berbicara bahasa Inggris. Bahkan lebih-lebih kalau ada bule lah. Nanti kalau para subscriber dimanapun berada, kalau belum istilahnya belum pernah langsung berbicara dengan bule, nanti bisa langsung menghubungi Mr. Zen. Beliau banyak teman bule ya. Bahkan kerjaan sampingannya Mr. Zen itu juga menjadi tour guide. Iya. Bener Mr. ya? Iya. Oke. Mr. Zen ada channel belajar bahasa Inggris ada ya? Oh iya, kebetulan saya juga punya channel untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin teman-teman juga yang pengen belajar bahasa Inggris berkaitan dengan tips dan trik, kemudian ada motivasi gimana caranya bisa berbahasa Inggris dengan lebih simple dan cepat gitu ya. Maka teman-teman bisa ikuti dan juga subscribe channel saya. Di bawah ini ya. Kita tulis di bawah ini dan akan kami cantumkan di link deskripsi konten kali ini. Oke, para subscriber dimanapun berada, semoga konten kali ini bermanfaat dan dapat diamalkan di masing-masing di lingkungan para subscriber semua. Dan yang pastinya kita harus tetap belajar dan kalau tujuan kita bahasa Inggris ya harus practice dan practice. Aku bisa karena aku yakin karena aku bisa. Maka terus belajar dan terus belajar. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih kehadirannya Mr. Zen. Iya, sama-sama. Jangan nanti jangan kapok lah, nanti kita undang lagi dengan momen yang berbeda, waktu yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.